Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro Rahman. Dan masih tetap di channel Bro Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau mencoba menyampaikan tentang pentingnya kekuatan bayangan gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu membayangkan hal-hal yang negatif. Nah, sekarang itu harus kita pergunakan ya kekuatan bayangan itu menjadi kesembuhan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu nanti paham, biar kalian itu mengerti dan kalian itu bisa menggunakan atau memakai kekuatan bayangan sampai menjadi lebih baik gitu teman-teman. Jadi kekuatan bayangan kita yang sering kita pakai setiap hari tentang hal-hal yang negatif atau hal-hal yang bahaya, kita alihkan menjadi bayangan-bayangan yang menyenangkan sehingga nanti kita itu bisa atau kesembuhannya itu cepat terlaksana gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar cepat membaik, alangkah baiknya tonton videonya sampai habis. Semoga saja itu menjadi pengertian buat kalian, semoga saja menjadi pemahaman buat kalian sehingga kalian itu bisa melakukannya seperti saya dulu gitu teman-teman. Karena di channel ini atau di video ini saya selalu menjelaskan hal-hal tentang pengalaman-pengalaman saya yang terlepas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Semoga saja menjadi wasilah. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, iklan dulu ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalau misalnya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya ceritakan teman-teman ya. Dari cerita saya yang pertama terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian yang merasakan 1001 macam sensasi, itu juga sudah saya share. Kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang datang juga sudah saya share. Karena untuk sensasi atau dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat banyak sekali. Nah, karena sangat banyak sensasinya atau dampaknya, kita itu menjadi bingung ya. Kita itu bagaimana sih nih cara menangani ini? Bagaimana cara menangani ini? Karena untuk dampaknya itu sangat banyak sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu banyak sekali, dan rasanya sangat nikmat sekali. Nah itu teman-teman ya, nikmat yang cukup meresahkan, nikmat yang cukup menyengsarakan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Sesuaikan saja judulnya dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian sekarang sedang mengalami gangguan di bagian mata, ada videonya. Atau misalkan Pak, nih saya sedang merasakan napas tidak nyaman, ada juga untuk napas. Kemudian Pak, nih saya masih begah, ada juga. Kemudian untuk kelayangan, semuanya untuk dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share. Sesuaikan saja judulnya dengan kebutuhan Anda. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan pendaftaran teman-teman ya. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah bagi teman-teman lakukan. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kekuatan bayangan itu sangat penting sekali bagi pemulihan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu setiap harinya selalu membayangkan yang tidak benar gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada sensasi atau dampak dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang dirasakan sama kita,
Kita itu selalu membayang-bayang yang lain-lain. Bahkan ketika sudah nyaman juga gitu teman-teman ya. Karena untuk aslam itu kadang hari ini nyaman, besoknya tidak. Kadang jam ini nyaman, jam berikutnya tidak. Memang seperti itu teman-teman ya. Dan jangankan untuk ketika tidak nyaman teman-teman, saat sedang nyaman saja, bayangan tentang penyakit, bayangan tentang kematian itu selalu hadir teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan yang sedang nyaman-nyamannya seharusnya menikmati kehidupan teman-teman ya. Tetapi ketika nyaman itu selalu aja hadir. Jangan-jangan nanti sensasi datang lagi enggak ya? Kalau misalkan mau melakukan apapun, apakah nanti sensasi akan hadir lagi enggak ya? Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika kalian selalu membayang-bayang seperti itu, maka nanti akan terjadi teman-teman. Itulah hukum psikosomatis ya. Jadi ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, kita pasti mengalaminya teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman itu saya selalu berani mengutarakan teman-teman ya, itu hanya permainan pikiran, itu hanya permainan pikiran karena memang begitu teman-teman ya. Kalau misalkan Anda tidak menyadarinya, coba rasakan sekarang. Sadari saja dari sekarang sama teman-teman itu ya. Apakah teman-teman itu selalu memikirkan tentang penyakit setiap harinya? Apakah selalu memikirkan tentang sensasi setiap harinya? Kalau misalkan iya, stop teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena besoknya takutnya terjadi. Jangankan untuk besok, selang beberapa menit atau selang beberapa jam itu pasti akan terjadi. Itu hukum psikosomatis. Salah satu contoh kecil bagi teman-teman yang belum tahu contoh kecil untuk hukum psikosomatis, di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Itu ketika kita membayangkan buah jeruk lemon. Bayangkan saja, kita membayangkan, ini cuma membayangkan saja loh. Kita membayangkan jeruk lemon teman-teman ya. Kita kupas kulitnya, kemudian kita ambil buahnya. Ketika kita makan, kita tahu bahwa jeruk lemon itu rasanya masam. Apa yang terjadi? Ini juga sedang terjadi. Ketika kita membayangkan jeruk lemon, kita kupas, kemudian kita makan, kita bayang-bayang rasanya, itu ada respon dari tubuh kita teman-teman ya. Air liurnya nyata yang keluar, padahal jeruknya cuma bayangan. Nah itu teman-teman, itu hukum psikosomatis. Jadi apa yang selalu kita bayangkan, maka itu akan terjadi. Nah itu teman-teman, itu kekuatan bayangan teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika selalu membayang-bayang tentang penyakit, selalu membayang-bayang tentang sensasi, atau selalu membayang-bayang rasa tidak nyaman, atau selalu meratapi nasib, kenapa ini lama sembuh, kenapa ini lama sembuh, stop ya teman-teman ya. Takutnya kalian akan lebih lama sembuhnya ketika kalian membayangi atau meratapi nasib. Waduh, ini nih lama sekali nih sembuhnya. Waduh, ini kapan nih saya akan mulai membaik? Kalau seandainya kalian meratapi nasib seperti itu, kesembuhan tidak akan terjadi teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu. Nah itu teman-teman ya. Nah kekuatan psikosomatis memang seperti itu. Nah makanya kita alihkan saja. Kita alihkan penggunaannya teman-teman ya. Mulai dari sekarang jangan pernah berpikir-pikir tentang penyakit. Stop berpikir-pikir tentang penyakit. Alihkan bayangan-bayangan itu ke hal-hal yang menyenangkan, atau hal-hal kejadian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dulu bayangannya ketika sebelum terkena gangguan asam, kita bisa berlari, main bola, olahraga gitu teman-teman ya. Kemudian sering bercanda sama teman-teman, tertawa terbahak-bahak, tertawanya lepas. Bayangi saja hal seperti itu ya. Kita menjalani hidup itu sangat nyaman setiap harinya. Nah bayangkan saja itu setiap harinya teman-teman ya. Ketika kalian terus membayangkan kesenangan-kesenangan seperti itu, keindahan-keindahan, kenyamanan-kenyamanan seperti itu, kalian harus percaya, kenyamanan, keindahan, rasa nyaman, rasa enak itu akan hadir buat kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi ketika kalian terus membayangkan seperti itu, akhirnya nanti kesenangan-kesenangan itu hadir sendiri teman-teman ya. Karena apa? Karena rasa itu lahirnya dari pemikiran kita teman-teman ya. Kalian harus percaya seperti itu ya. Rasa sedih karena memang kita selalu memikirkan tentang sedih. Kalau misalkan orang yang selalu tertawa, di pikirannya itu pasti yang lucu-lucu, logikanya ke sana. Nah itu teman-teman, makanya kita belajar masalah logika ya. Nggak mungkin orang yang sedih membayangkan kesedihan gitu ya. Kita membayangkan kematian tetapi tertawa. Nggak ada ya, nggak ada yang seperti itu. Logikanya ke sana ya. Pikiran itu adalah hal yang paling kuat teman-teman ya. Jadi ketika kita memikirkan tentang kesedihan, memikirkan tentang ratapan nasib yang menderita,
itu pasti yang hadir itu raut muka kita itu menjadi kucem teman-teman ya, menjadi kucem, kusut, sedih gitu teman-teman ya, karena kekuatan pikirannya itu kita gunakan untuk hal-hal yang sedih. Berbeda ketika kita memikirkan tentang yang menyenangkan, atau misalkan komedi-komedi, atau misalkan kebahagiaan-kebahagiaan. Minimal yang terjadi dalam muka kalian, yang terjadi itu adalah senyuman, walaupun cuma sedikit, minimal, itu minimal ya. Nah itu teman-teman ya, kita berpikir logikanya, nggak ada orang yang berpikir tentang kesedihan tetapi hasilnya tertawa. Tidak ada seperti itu teman-teman ya. Dalam bayangan misalkan kesedihan tapi raut mukanya tersenyum, tidak ada seperti itu teman-teman ya. Logikanya ke sana. Nah itu teman-teman ya, kita memikirkan tentang kebahagiaan gitu ya, tetapi raut mukanya sedih, nggak ada seperti itu. Apa yang kita pikirkan maka responnya pasti akan seperti itu. Kita memikirkan tentang kesedihan, pasti raut muka kita akan sedih, hati kita akan sedih, pikiran juga akan sedih, karena memikirkannya tentang kesedihan. Nah itu teman-teman ya, berbeda ketika memikirkan yang bahagia-bahagia, kemudian yang senang-senang, itu berbeda yang kita rasakan teman-teman ya. Bisa senyum, hatinya senang, pikirannya juga senang, karena berpikirnya tentang kesenangan-kesenangan. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan selalu memikirkan tentang penyakit, stop mulai dari sekarang. Yang walaupun di awal-awal sangat sulit sekali untuk memikirkan tentang hal-hal yang menyenangkan, sangat sulit sekali teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa, karena yang namanya asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang namanya gangguan perasaan, yang namanya gangguan kecemasan, itu butuh latihan teman-teman ya, butuh pembiasaan. Biasakan dari mulai sekarang memikirkan hal-hal yang menyenangkan teman-teman, karena nggak ada ruginya memikirkan hal-hal yang menyenangkan ya. Membayang-bayangkan tentang kesenangan-kesenangan tidak ada ruginya teman-teman ya. Justru itu akan menguntungkan buat kita teman-teman ya. Minimal kita bisa tersenyum, itu aja. Nah itu teman-teman ya, makanya dari mulai sekarang biasakan teman-teman membayang-bayangkan tentang kesehatan, membayang-bayangkan tentang dulu sebelum terkena gangguan aslam gitu teman-teman ya. Kita bisa berlari, kita olahraga, kita ceria, kemudian yang sifat yang jelek-jeleknya misalnya kita sering jahil gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, bayangkan hal-hal seperti itu ya. Itu adalah kesenangan-kesenangan gitu teman-teman, karena saya yakin 100% bahwa teman-teman itu pengen keadaan yang dulu itu cepat kembali lagi. Nah makanya harus dihadirkan lagi. Hadirnya seperti apa? Minimal dari bayangan-bayangan saja ya. Bayangkan hal-hal yang dulu yang menyenangkan sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, tanpa disadari nanti setiap harinya, setiap minggunya, bahkan setiap bulannya itu ada perkembangan ya. Mulai di situ ada kenyamanan ya, yang setiap harinya sekarang itu sedang merasakan tentang rasa hampa, kecemasan atau perasaan tidak nyaman. Tetapi ketika sering melakukan bayangan-bayangan seperti itu, bayangan-bayangan menyenangkan, nanti awal akhir setiap minggunya itu ada perubahan ya. Kita itu mulai agak sedikit gitu ya, walaupun misalkan perkembangannya itu tidak terlalu besar teman-teman ya, tetapi perkembangan sekecil apapun untuk anxiety psikosomatis itu merupakan hal yang sangat besar teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya kesehatan itu sangat kita rindukan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya dari mulai sekarang stop berpikir yang lain-lain, stop berpikir negatif-negatif. Lebih baik, alangkah baiknya kalian itu sekarang itu alihkan pemikiran-pemikiran negatifnya itu menjadi pemikiran-pemikiran yang positif. Waduh, dulu sebelum terkena aslam, saya itu kan bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa hiking ke gunung, bisa jalan-jalan, bisa shopping gitu ya. Pergi mau kemana aja tidak ada rasa takut, nyaman pergi sama teman-teman ya. Nah itu, bayangkan saja seperti itu. Nah itu teman-teman, nanti minimal ada rindu untuk melakukan, ada semangat ketika kita membayangkan seperti itu, ada semangat untuk melakukan. Nah itu teman-teman ya. Ya jadi bedalah ketika kita selalu memikirkan tentang kesedihan, memikirkan tentang penyakit yang berat, apalagi biasanya untuk orang yang terkena anxiety psikosomatis selalu berpikirnya itu tentang kematian. Itu raut mukanya itu sangat sedih teman-teman ya. Bahkan ketika ketemu sama orang, aduh nangis gitu ya. Ya Allah teman-teman, minta maaf ya, saya takutnya umurnya nggak panjang lagi gitu teman-teman ya. Itu yang akan terjadi teman-teman. Sebab apa? Sebab dalam bayangan kalian itu selalu penyakit-penyakit dan usia yang tidak panjang ya, mendekati kematian. Akhirnya yang timbul rasa sedih, bukan semangat. Nah itu teman-teman ya. Nah, makanya saya selalu bilang
Ayo mulai latihan dari sekarang melakukan kesenangan-kesenangan, karena untuk obat asam lambung GERD anestesis psikosomatis itu adalah kesenangan teman-teman ya. Jangan dulu dibahas tentang masalah asam lambungnya, karena asam lambungnya mudah teman-teman ya. Karena asam lambungnya medisnya itu cuma 1%. Tanpa kalian sadari, dulu juga sebelum terkena asam lambung GERD anestesis psikosomatis, kalian juga punya asam lambung kayak macam perut bega. Dulu kalian juga pernah mengalami itu, tapi tidak kalian permasalahkan. Kenapa? Karena di situ tidak ada kecemasan, di situ tidak ada pemikiran-pemikiran jelek. Tetapi sekarang saat kalian bega, itu kalian selalu merasa was-was, selalu merasa gelisah. Kenapa? Karena yang terjadi kalian bayangan-bayangannya jelek, teman-teman ya. Tidak ada rasa cuek di saat ini. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika dulu kalian terkena asam, itu kalian cuek ya. Nah itu teman-teman ya. Dan itu bisa membaik dengan sendirinya tanpa diobatin juga ya. Nah coba bayangkan, coba ingat-ingat ketika dulu kalian sering bega, sering kelayangan, itu paling juga kalian bilangnya, aduh ini masuk angin nih. Tanpa kalian obatin kan kalian selesai ya. Selesai ya. Kalian itu membaik gitu teman-teman ya. Nah sekarang untuk saat terkena anestesis psikosomatis, hal-hal seperti itu menjadi besar teman-teman. Makanya untuk asam lambung dan anestesis psikosomatis, khusus untuk medisnya kalian jangan permasalahkan teman-teman ya. Hanya cukup menjaga makannya saja itu sudah selesai. Kalian itu sudah selesai, sudah normal lagi ya, sudah bisa membaik lagi. Tetapi Pak, ini saya udah menjaga makannya nih, udah terlalu lama menjaga makan, tetapi sensasi selalu hadir. Untuk sensasi, ada sensasi dari asam lambung, ada sensasi dari psikosomatis atau terlalu banyak berpikir. Nah, keterkaitannya memang seperti itu. Ketika kita pikiran ruwet, ya, itu asam lambungnya pasti akan meningkat lagi, akan tidak normal lagi. Nah, makanya stop berpikir tentang hal-hal yang besar gitu, teman-teman ya. Sebaiknya untuk asam lambung kalian jaga saja pola makannya, dan yang lebih penting kekuatan air putih itu sangat bagus teman-teman ya. Makanya saya, kalau misalnya kalian cermati video saya yang dari awal sampai sekarang, selalu menyarankan ayo konsumsi air putih minimal 8 gelas dalam sehari. Ayo jangan kurang minumnya, minimal 8 gelas dalam sehari. Itu setiap dalam komentar, setiap dalam jawaban komentar saya selalu melakukan seperti itu. Saya selalu menyarankan seperti itu. Karena hanya itu yang bisa membantu teman-teman ya. Untuk medisnya kita berpikir wajar. Asam lambung itu sifatnya asam, rasanya asam lambung, dan rasanya asam, makanya dikatakan asam lambung. Kalau manis mungkin bukan asam lambung tetapi manisnya lambung, mungkin seperti itu ya. Tetapi yang dijelaskan sama di sini yang namanya asam lambung ya, itu adalah cairan asam yang ada di lambung. Kalau rasanya manis, mungkin cairannya rasanya manis, mungkin namanya bukan asam lambung tetapi manisan lambung, mungkin seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Dan ketika keasaman asam lambung itu tidak normal, itu rasanya yang pertama sensasinya perut panas, mungkin seperti itu ya. Dan rata-rata seperti itu. Kemudian ada terasa begah, dan begah itu bukan dari asam lambung teman-teman ya. Begah itu hanya dampak, hanya hasil ketika asam lambungnya tidak normal, itu menyebabkan gas teman-teman ya. Nah itu jadi sering bergas, orang bilang itu masuk angin teman-teman ya. Dulu juga kan kalian seperti itu bilangnya, masuk angin. Dan sekarang bagaimana cara menanganinya? Dulu kan kalian dikerokan habis ya, dikerokan juga kalian selesai, dikerokan juga kalian sembuh gitu teman-teman. Minum air hangat pelan-pelan, kalian sendawa atau kentut juga udah selesai. Nah itu teman-teman ya, ketika dipijit keluar anginnya ya, sendawa atau kentut, aduh alhamdulillah anginnya keluar. Padahal itu dari GERD ya, gastroesophageal reflux disease, lebih dominan itu di gasnya teman-teman ya. Berpikirnya ke sana. Nah itu teman-teman, jadi makanya untuk gangguan asam lambung GERD dan anestesis psikosomatis itu sebetulnya butuh pemahaman ya, butuh pengertian. Itu sepengalaman saya. Nah itu teman-teman, jadi ketika itu sensasi dari hasil dari asam lambung yang tidak normal. Nah sekarang sensasi dari pikiran, Pak, bisa menyebabkan asam lambung tidak normal? Bisa teman-teman ya. Karena asam lambung kita itu berkaitan dengan pikiran kita. Ketika pikiran ruwet, ketika pikiran tidak nyaman, itu asam lambung meningkat lagi. Nah itu teman-teman, makanya biar kalian asam lambungnya tetap normal, stabilkan dulu pikirannya. Gimana caranya supaya pikiran kita itu bahagia, tidak mengarah-arah ke penyakit? Ya logikanya, ya wajarnya juga kalian harus membayangkan yang menyenangkan. Karena ada perbedaan ya. Kalau misalkan kita berpikir besarnya tentang kesedihan, berpikirnya tentang hal-hal negatif gitu teman-teman ya,
itu kesehatan kita itu akan terpuruk teman-teman. Karena kenapa? Karena di situ imun kita juga menurun. Sebab kenapa? Sebab pikiran ruwet tentang penderitaan atau tentang negatif itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Yang namanya menguras energi dengan cepat ya sudah barang tentu kebutuhan energi untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Dan kalau seandainya tidak terpenuhi setiap harinya ya sudah pasti imun tubuh kita juga menurun. Kalau sudah imun kita menurun sudah pasti penyakit-penyakit yang lain itu hadir ya, dampak-dampak yang lain itu hadir kayak macam pegal-pegal, kelayangan, lemas, mata buram, seperti ada gempa gitu, kadang kedutan juga gitu teman-teman ya, kadang berdenging juga, aliran darah tidak lancar, kurang gairah, banyak sekali teman-teman ya kalau misalnya imun kita sedang turun. Berbeda ketika kita membayangkan hal-hal yang menyenangkan, di situ justru akan timbul rasa semangat. Ketika kita membayangkan contoh misalkan bayangan-bayangan hanya jalan-jalan saja. Besok nih jalan-jalan nih ke gunung sama teman-teman gitu ya. Nanti di gunung menyenangkan gitu ya. Nah, justru di situ yang lahir itu justru ada semangat, teman-teman ya. Semangat untuk melakukan. Yang namanya semangat ada, pasti tenaganya juga ada. Nah, itu teman-teman yang ketika semangatnya ada, tenaganya ada, baru di situ ingin melakukan. Besok nih jadi nih saya melakukan jalan-jalan sama teman-teman. Nah itu teman-teman ya, jadi lahirnya pemikiran-pemikiran negatif itu berbeda dengan lahirnya pemikiran-pemikiran yang positif. Pemikiran-pemikiran bahagia lahirnya akan ada rasa semangat ya. Pemikiran yang sedih-sedih, penderitaan-penderitaan justru lahirnya akan penderitaan. Kita murung, teman-teman, kita sedih. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami ke sana. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin membaik, yang sekarang masih membayang-bayang tentang hal-hal yang negatif, coba ya alihkan kekuatan bayangan itu menjadi kekuatan bayangan yang sangat bermanfaat. Yang sekarang selalu membayangkan hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal negatif, yang justru nanti lahirnya juga hal-hal yang negatif, kayak macam aduh jangan-jangan ini sensasi datang lagi nih, pasti akan terjadi ya. Dan itu kekuatannya. Kita gunakan kekuatan itu ya, kekuatan bayangan itu kita gunakan dengan hal-hal yang positif. Waduh, nanti nih kita akan sembuh lagi nih, karena memang bakalan sembuh. Dan ketika kita membayangkan yang kesembuhan-kesembuhan, kita membayangkan yang menyenangkan, nanti kalian pasti akan sembuh, pasti kalian akan senang lagi. Keadaan yang dulu itu akan kembali lagi. Nah, bayangkan saja hal-hal seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal memberikan semangat buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini bakalan membaik teman-teman ya. Tanpa diapa-apain juga bakalan membaik. Makanya karena memang tidak diapa-apain juga bakalan membaik, makanya di sini saya itu tidak menjual obat dan tidak menjual herbal teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya ada orang bilang tidak mungkin ya ada gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis tidak memakai obat atau tidak memakai herbal bakalan sembuh. Contohnya ada siapa? Saya. Banyak sekali nih di kolom komentar yang membaik tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu ternyata tidak berbahaya teman-teman ya. Hanya kalian itu butuh metode dan butuh tekad yang kuat untuk menjalankan metodenya teman-teman ya. Karena untuk menjalankan metodenya itu kadang agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, rasa malas itu sangat besar teman-teman ya. Kenapa rasa malas itu sangat besar? Karena memang kitanya tidak ada energi. Kenapa tidak ada energi? Karena kita kekurangan vitamin. Kenapa kita kekurangan vitamin? Wajar, karena kita masih mengalami cemas. Energi yang ada saja sudah terkuras dengan rasa cemas atau banyak pikiran. Apalagi ditambah pencernaannya belum membaik. Jadi menyerap dari energi dari makanan itu tidak terserap dengan sempurna. Makanya sangat wajar. Nah sekarang akalinya gimana? Akalin saja gitu ya, kita akalin saja. Menyerapnya energinya tidak sempurna ya nih karena memang pencernaannya sedang tidak membaik ya. Kalau misalnya kalian sekali makan terserap energinya itu cuma 20%, mungkin gimana caranya supaya 100% ya 5 kali sekali makan mungkin kalian terserap energinya itu cuma 20%. Kalau misalkan ingin menjadi 100% ya kalian harus 5 kali makan, 20 kali 5 berarti 100. Nah itu kita akalin saja. Makanya saya selalu bilang sering makan, apapun yang terjadi, makan, minum. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, karena durasi ini sekarang makin tambah lama.
Biar tidak tambah lama, saya hentikan videonya teman-teman. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Kalian itu menjadi lebih baik, menjadi semangat lagi untuk sembuh. Karena memang butuh semangat biar kalian itu tidak takut tentang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Karena tidak ada yang ditakutkan, karena tidak berbahaya sama sekali. Hanya memang rasanya sangat tidak nyaman. Cuman tidak nyaman saja. Jadi rasa tidak nyaman ini jangan jadi keluhan buat kalian. Sekarang kalian itu harus berpikirnya seperti ini. Gimana caranya kita menjalani hidup ini dengan keadaan seperti ini? Sudah pure itu aja ya. Hal-hal yang lain jangan dipikirkan. Belajar masa bodoh karena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis tidak berbahaya. Yang penting kita sudah tahu seperti itu, tidak berbahaya. Jadi ada kelayangan sedikit, masa bodoh. Jalan-jalan saja ketika sudah makan, sudah minum, jalan-jalan saja karena butuh jalan-jalan. Jalan-jalan sangat penting. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Sebelum saya hentikan, semoga saya doakan semoga teman-teman itu cepat kembali lagi kayak dulu lagi. Emosinya, semangatnya, moodnya, pokoknya yang dulu itu cepat kembali lagi. Karena saya tahu 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, mohon maaf sekali bagi teman-teman yang berkomentar di video-video kemarin. Ada 3 video kalau nggak salah ya. Video yang kemarin ke belakang, 3 video yang ke belakang itu saya jarang membalas komentar teman-teman. Saya jarang like, saya jarang kasih like, kasih apa gitu teman-teman ya. Bukannya saya tidak tidak merespon teman-teman ya. Cuman karena memang di minggu-minggu ini banyak sekali pekerjaan. Kemudian sekarang itu ya lagi sibuk-sibuknya teman-teman. Jadi mohon maaf, semoga saja teman-teman itu bisa memakluminya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa saya itu tidak melupakan teman-teman ya. Karena ini memang sudah najar saya. Saya ingin membantu teman-teman sampai sembuh total gitu teman-teman. Jadi ya minimal hanya menemani ya. Hanya menemani ya. Karena untuk aslam itu butuh teman-teman ya. Bukan butuh tag, bukan butuh alasan apapun. Itu pure hanya butuh teman yang sepemahaman, teman ngobrol minimal hanya seperti itu, kita itu udah jadi tenang teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Jadi ketika kita ngobrol sama orang yang belum mengalami, justru kita akan bingung sendiri ya. Karena mereka itu selalu bilang, wah ini begini. Sementara kita tidak tahu ya, dia itu mengalami atau tidak gitu teman-teman. Tetapi bagi yang sudah mengalami, ketika kita ajak ngobrol itu ada rasa nyaman tersendiri. Itu yang saya rasakan. Makanya saya selalu share videonya itu setiap hari, minimal bisa menemani kalian. Dan minimal hanya saat nonton video saja juga gitu ada rasa nyaman. Dan bayangkan saja kalau misal kalian selalu nyaman setiap hari karena ditemani ya, itu lambat laun pemulihannya akan lebih cepat dan terhindar dari rasa tidak nyaman karena setiap harinya nyaman. Nah seperti itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di next videonya. Masih tetap di channel Abdurrahman dan jangan lupa untuk di subscribe videonya. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.